Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para mahasiswa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam mata kuliah Masailul Fiqih atau yang kita kenal dengan fikih kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Esti Wahyu Kurniawati MPD, ya, yang nanti akan mendampingi atau membimbing kalian dalam mata kuliah Masailul Fiqih atau fikih kontemporer. Nah, fikih kontemporer itu sendiri apa? Fikih itu adalah hukum Islam, ya. Kalau secara bahasa, fikih itu adalah hukum Islam. Itu cabang ilmu yang resmi dan sudah ada sejak zaman Nabi maupun para sahabat sampai saat ini. Fikih, ya, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah, yang mana hukum itu turunnya dari langit lewat Al-Quran, riwayat dari Nabi, tapi hukumnya itu masih berupa saripati. Nah, yang terkandung di dalam ayat atau hadis. Nah, saripati itu yang nantinya harus diproses, dilakukan dengan cara istimbat atau penggalian, sehingga menjadi produk-produk hukum yang siap untuk diimplementasikan. Nah, itu fikih. Secara istilah, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syara atau agama Islam yang mengatur perbuatan manusia, yang mana ilmu tentang hukum-hukum tersebut dihasilkan dalil-dalil syara yang terperinci. Ya, sebenarnya sumber atau dasar-dasar hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu berupa saripati, nah, yang harus diolah atau diproses, ya. Nah, jadi akarnya, sumber dasarnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para ulama itu melakukan istimbat atau penggalian, ya, dengan cara ijtihad. Kalau di Al-Quran itu misalnya membahas tentang perintah sholat. Nah, ya, di Al-Quran ada ayat tentang perintah untuk sholat, tetapi di Al-Quran sendiri tidak dijelaskan bagaimana sholat itu seperti apa. Nah, itu berarti di ilmu fiqih, nanti kita dapat mempelajari cara sholatnya itu seperti apa. Nah, ya,
Jadi misalnya ada perintah sholat, nah kemudian belajar fikih, di situ ada tata cara sholat. Nah, sholat itu diawali dengan niat, dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, seperti itu misalnya. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian para ulama itu berijtihad, nah, kemudian menentukan bagaimana hukum-hukum yang menjelaskan dengan tata cara sholat tersebut, ya, yang dimana sumbernya ya dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Hukum Islam itu ada 3, ya. Yang pertama tauhid, ya, menjelaskan tentang keyakinan, keimanan. Nah, itu hukum Islam yang pertama, tauhid, keyakinan, keimanan. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan manusia, ya, yang berasal dari akal, pikiran manusia. Kemudian yang ketiga yaitu hukum etika atau akhlak, yang mengenai sopan santun, adab, dan lain sebagainya. Nah, itu hukum Islam. Nah, tetapi dalam fikih ini yang kita bahas itu hanya hukum yang mengatur pada perbuatan manusia saja yang dilakukan secara sadar, ya, seperti sholat, makan, minum, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu fikih, ya, perbuatan manusia. Kemudian kontemporer. Nah, kontemporer itu apa? Kontemporer itu adalah kekinian, lawan dari kata klasik, ya. Kalau klasik itu yang pada zaman dulu, pada zaman Nabi. Nah, kontemporer itu yang kekini-kinian, modern. Nah, kalau zaman dulu, zaman Nabi, misalnya belum ada KB atau bayi tabung, operasi plastik. Nah, dengan seiring jalannya waktu, nah, sampai sekarang saat ini modern, nah, kekinian itu ada yang dikenal dengan bayi tabung, operasi plastik, ya. Kemudian ada operasi kelamin, terus ada masalah tentang asuransi, ya, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, dulu di zaman Nabi itu belum ada. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, ya, zaman-zaman modern yang manusia itu mengalami perkembangan sehingga muncul teknologi baru. Nah, itu harus dibahas masalah hukumnya, seperti apa jika ada seperti itu. Nah, jadi fikih kontemporer itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum perbuatan mukallaf yang bersifat kekinian dan eksis sampai sekarang, yang mana ilmu tentang hukum tersebut bersumber dari dalil-dalil syara yang terperinci. Nah, itu fikih kontemporer, ya. Kemudian ruang lingkup fikih kontemporer itu ada yang pertama muamalah,
ya. Muamalah itu yang bahas tentang seperti kartu kredit, bunga bank, uang digital, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan menimbulkan hukum-hukum baru yang dulu di zaman Rasulullah itu belum ada. Nah, zaman sahabat itu belum ada. Nah, ini yang kekinian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu masalah tibbiyah. Tibbiyah itu tentang kedokteran atau medis, ya. Ada muncul operasi plastik misalnya. Ada transplantasi organ tubuh, donor darah, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang tibbiyah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang jinayah atau tindak kriminal. Nah, misalnya tentang adanya CCTV pembuktian zina. Nah, kemudian penjara. Lah kalau zaman dahulu, ya, zaman Rasulullah itu misalnya membunuh orang itu hukumannya tidak hanya di penjara. Nah, sekarang untuk zaman sekarang dengan hukuman penjara itu bagaimana hukumnya? Nah, itu yang akan dibahas. Seperti itu. Kemudian pemberontak dan lain-lain. Nah, itu masalah jinayah. Kemudian yang keempat yaitu masalah siasah, ya, atau politik. Misalnya perempuan sebagai kepala negara, itu hukumnya seperti apa? Kemudian demokrasi, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang membahas tentang siasah atau politik. Itu fikih kontemporer itu nanti seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu tentang munakahat, hukum perkawinan, ya. Misalnya nikah beda agama itu hukumnya apa? Kemudian nikah virtual. Nah, ada nikah virtual, ya. Sekarang ini apalagi semenjak ada pandemi COVID, ya. Nah, ini ada nikah virtual. Nah, itu hukumnya apa? Terus ada KB misalnya. KB itu hukumnya apa? Nah, itu ruang lingkup fikih kontemporer, ya. Nah, itu ada muamalah, ada tibbiyah, ada jinayah, kemudian ada siasah, dan masalah munakahat. Nah, untuk menentukan hukum-hukum tersebut, ya, yang terjadi permasalahan dalam era-era sekarang, era modern. Nah, ini seperti apa? Yang bisa menentukan itu adalah ulama-ulama yang sudah terbukti, ya, terbukti keistimewaannya, kecerdasannya. Jadi mereka para mujtahid itu memang sudah memahami betul kandungan Al-Quran, tentang hadisnya pun banyak, ya, bukan hadis, bukan hanya seratusan, tapi ribuan hadis. Nah, itu nanti para mujtahid tersebut menentukan hukum-hukum fikih kontemporer ini. Nah, bagaimana langkah-langkah para mujtahid itu untuk menentukan hukum-hukum tersebut? Nah, itu melalui 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu melalui taswir. Taswir itu adalah menghadirkan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi mempelajari dulu, memahami, ya, memahami permasalahan yang ada.
Contohnya, misalnya yang muncul-muncul di era sekarang ada operasi plastik. Jadi para mujtahid itu mempelajari dulu operasi plastik itu apa sih, operasi plastik itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi harus dipelajari dulu, kemudian dipahami. Nah, itu namanya taswir, metode taswir, ya, mempelajari, memahami dengan permasalahan yang muncul, yang ada, yang baru, permasalahan baru ini. Kok ada operasi plastik, misalnya, ya. Jadi dipelajari dulu. Kemudian setelah dipelajari, langkah yang kedua yaitu takyif. Takyif itu adalah setelah memahami, mempelajari, nah kemudian dipadankan dengan fikih-fikih yang klasiknya, dengan sumber-sumber yang sudah ada di zaman klasik, di zaman dahulu, yang sudah ada. Jika permasalahannya itu sama, hukumnya sama, maka bersumber pada hukum-hukum klasik tersebut. Nah, tetapi jika tidak ada, ya, tidak menemukan dengan hukum-hukum klasik, memang permasalahan benar-benar baru, nah itu kemudian diadakan langkah berikutnya yaitu isdarul hukmi. Nah, isdarul hukmi yaitu berijtihad. Nah, jika memang hukum yang terlebih dulu tidak ada, nah itu berarti dilakukan dengan berijtihad. Nah, gunanya untuk melahirkan hukum dari permasalahan yang baru-baru ini. Jadi kan dulu belum ada, ya, belum muncul masalah tersebut. Nah, jadi belum ada hukumnya. Nah, sekarang timbul masalah baru ini. Nah, masalah baru ini kemudian diadakan ijtihad. Nah, kemudian untuk menentukan hukum, ya, hukum untuk menyelesaikan masalah yang baru, ya. Nah, misalnya tadi operasi plastik. Nah, operasi plastik ini kenapa ada operasi plastik? Nah, operasi plastik ini misalnya karena terjadi kecelakaan atau kebakaran yang mengakibatkan anggota tubuhnya atau misalnya wajahnya itu rusak. Nah, itu terus kemudian dilakukan dengan operasi plastik. Nah, operasi itu bagaimana hukumnya? Nah, karena mungkin untuk memperbaiki fungsi dalam organ tubuh, untuk mengembalikan fungsi organ tubuh untuk bertahan hidup. Nah, kemudian dilakukan operasi plastik sehingga bisa membantu untuk kehidupannya, ya, karena kecelakaan atau itu. Nah, berarti hukumnya boleh misalnya seperti itu. Tapi lain lagi jika operasi plastik dilakukan karena untuk menambah kecantikan, nah itu lain lagi hukumnya nanti. Nah, tidak boleh karena merubah kodrat dari Allah. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu isdarul hukmi. Jadi musyawarah, digali, penggalian, ya, ijtihad dengan adanya masalah-masalah tersebut. Kemudian setelah menemukan hukum yang baru, sudah di ACC, ya, sudah melalui ijtihad dengan sungguh-sungguh, dengan musyawarah para ulama. Nah, sudah ditemukan dengan hukum yang baru untuk permasalahan baru ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan
fatwa. Nah, fatwa itu adalah menyampaikan kepada masyarakat. Nah, menyampaikan kepada masyarakat itu berisi tentang penjelasan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para mujtahid tersebut, para ulama tersebut. Dijelaskan kenapa hukumnya ini haram, kenapa hukumnya ini boleh. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Nah, itu melalui fatwa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti kita ini yang tidak mempunyai kelebihan kecerdasan, yang tidak memiliki keistimewaan untuk berijtihad, nah kita itu hanya tinggal melaksanakan yang sudah ditetapkan oleh para ulama tersebut dengan fikih tersebut ya. Nah, jadi kita tinggal melaksanakan. Nah, misalnya tata cara sholat. Nah, kita tidak bisa menentukan sholat itu seperti apa, tapi kita sudah diajarkan dalam kitab fikih yang sudah ditentukan oleh para ulama, para mujtahid tersebut. Nah, caranya sholat itu berarti seperti ini. Nah, seperti itu. Terus tata cara wudhu, rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu, rukun sholat. Nah, itu sudah diatur semua dalam kitab fikih ya. Nah, itu kita tinggal menjalankan. Nah, kemudian itu ya fikih kontemporer. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat mempelajari fikih kontemporer itu ya. Manfaatnya adalah yang pertama untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perbuatan manusia yang terus berkembang. Manfaatnya kita dapat mengetahui kepastian hukumnya, hukum yang pasti ya, terhadap perbuatan manusia yang terus berkembang, yang muncul masalah-masalah baru, yang muncul teknologi-teknologi baru. Nah, itu kita dapat mendapatkan kepastian hukumnya. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan. Nah, kita mempelajari fikih kontemporer itu kita dapat lebih mudah ya dalam menjalankan hukum era kontemporer ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membuktikan bahwa hukum Islam itu relevan pada setiap situasi maupun kondisi maupun masa ya. Nah, itu jadi hukum-hukum Islam itu relevan, tidak hanya atau tidak benar kalau hukum Islam itu cocok untuk di negeri Arab saja atau pada masa Nabi saja. Tetapi hukum Islam itu sampai akhir zaman ya. Sampai akhir zaman dan berlaku kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun maupun dalam situasi apapun. Nah, itu hukum Islam itu berlaku ya, seperti itu ya. Mungkin itu manfaat mempelajari fikih kontemporer. Mungkin juga masih banyak manfaat yang lain yang kita dapatkan ya. Nah, itu pengantar mata kuliah fikih kontemporer. Silakan materi-materi yang saya berikan silakan dibagi yang akan kita bahas setiap pertemuannya. Nah, silakan dibagi untuk membuat makalahnya, kemudian dipresentasikan di dalam kelas ini yang kita bahas bersama-sama nanti dan akan menemukan atau menentukan hasil dari musyawarah kita bersama. Oke. Terima kasih
Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.